Baik, selamat pagi Putri. Bagaimana kabarnya? Baik Gumia, alhamdulillah luar biasa hari ini ya. Terima kasih sudah mau bertanya tentang keadaan saya hari ini. Katanya kemarin mau ngobrol ya Bu ya. Apa nih yang mau kita Iya, obrolkan hari ini? betul banget nih, pengen ngobrol-ngobrol. Saya merasa ingin apa ya, meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Baik, kalau boleh tahu nih, mengapa Ibu menginginkan hal tersebut? Saya tuh merasa kewalahan ya kalau di kelas menghadapi murid-murid yang ketika pembelajaran berlangsung itu tiba-tiba ada anak yang berbicara gitu. Pada saat pembelajaran berlangsung, anak-anak berbicara gitu, suka banget berbicara. Namanya juga kelas 1 SD ya, anak kelas 1 SD ini memang perlu kondisian yang luar biasa ekstra. Ibu ngajar kelas 1 SD ya Bu ya? Iya, iya. Nah, kalau boleh tahu coba, kalau anak lagi berbicara itu biasanya mereka membicarakan apa tuh Bu? Banyak sih. Bu, aku suka makan buah-buahan, Bu, aku suka makan sayuran. Bu, kemarin aku jalan-jalan sama mama sama papa gitu. Itu pada saat pembelajaran berlangsung, Bu. Gitu, berarti mereka nanti tidak Hmm. fokus ya Bu ya? Dalam Iya. kegiatan pembelajaran ini. Nah, kira-kira Hmm. coba, kenapa anak-anak tersebut tidak fokus pada saat pembelajaran? Ya mungkin ya faktornya adalah mencari perhatian saya sebagai gurunya. Atau bisa jadi juga mungkin karena mereka bosan ya. Ada Baik, ada ada kebutuhan baik, yang harus dipenuhi, yaitu mereka bosan mungkin. betul. Kembali ke 5 kebutuhan dasar ya Bu ya, Iya betul, kebutuhan oleh anak. peserta didik ya. Selain itu coba ada lagi nggak Bu? Mungkin juga karena memang, ketika saya memberikan materi, ada anak yang belum paham tentang materi yang saya sampaikan, mungkin belum paham terhadap materi yang saya sampaikan sih Bu kayaknya. Oh gitu, berarti masalahnya itu ada di penguasaan atau manajemen kelas ya Iya. Bu ya? Iya betul. Baik, menurut Ibu coba, kelas yang ideal itu seperti apa Bu? Kelas yang Ibu inginkan, yang Ibu harapkan itu seperti apa? Mhm. Ya tentunya kelas yang kondusif, yang nyaman bagi siswa, yang aman, yang di mana dapat pembelajaran itu di kelas itu dapat menyenangkan bagi siswa. Tentunya saya menginginkan kelas seperti itu. Menurut Ibu nih ya, Putri coba dari skala 1 nih sampai 10, ada di angka berapa situasi kelas ideal yang Ibu ajar saat ini? Menurut saya sih di angka 6 itu sudah ideal ya untuk kelas saya tuh di angka 6 tuh sudah cukup ideal, Bu, dengan karakteristik yang luar biasa ya. Ibu targetnya ada di angka berapa, Bu? Di angka 8 juga sudah cukup luar biasa, alhamdulillah. Kalau di angka 8 ini anak-anak sudah bisa terkondisikan dengan baik tuh, menurut saya di angka 8 ini sudah luar biasa. Baik, jadi Ibu ingin di kelas itu kondusif ya Bu ya, pada saat proses Iya. pembelajarannya. Nah, supaya tercipta suasana kelas yang Ibu inginkan tadi, yang kondusif, yang Mhm. menyenangkan bagi mereka, kira-kira apa saja yang perlu Ibu lakukan? Saya sudah coba berbagai metode pembelajaran ya, tetapi belum ada yang benar-benar efektif, Bu. Bisa diceritakan tidak Bu, metode pembelajaran apa nih yang sudah Ibu terapkan agar pembelajaran ini kondusif, kemudian juga menyenangkan bagi anak-anak muridnya Ibu? Iya. Sudah saya coba terapkan metode diskusi, terus sudah coba terapkan metode demonstrasi, di mana ketika anak, menjelaskan tentang bagian-bagian tubuh tuh mereka memegang tubuhnya, "2 mata saya, hidung saya satu," gitu kan, "1 mulut saya tidak berhenti makan," sudah didemonstrasikan gitu ya. Kemudian metode bermain peran, tapi tetap saja pada saat pembelajaran berlangsung, metode yang sudah saya terapkan pada saat kita gerak, melakukan demonstrasi, ada aja yang nyeletuk tuh nanya, "Ibu ibu." Jadi ya itu Bu Mia, kendala yang sudah ya metode pelajaran yang sudah saya lakukan, bermacam-macam tapi memang belum efektif gitu. Biasanya kelas 1 SD sambil nyanyi ya Bu ya, sambil ada Iya, harus harus gerakan-gerakannya. harus ada banyaknya lagu-lagu, banyak gerakannya, kemudian banyak ice breaking-nya tentunya kelas 1 untuk mengkondisikan kembali mereka fokus belajar.
Betul betul betul. Nah, coba apa yang menjadi tantangan Ibu nih dalam mencapai tujuan tersebut? Mungkin ada tantangan atau mungkin ada hambatannya. Kira-kira apa, Bu? Iya. Iya itu, saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang berbicara saat pembelajaran berlangsung. Baik, berarti Ibu masih kesulitan ya, Bu, ya, supaya Iya. anak ini tidak berbicara saat pembelajaran ya, Bu, ya? Iya, Nah, betul. untuk mencapai itu, apa yang Ibu butuhkan untuk bisa mencapai tujuan tersebut yang tadi Ibu katakan? Ya, saya berarti harus saya membutuhkan berbagai strategi lagi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Jadi memang saya membutuhkan beragam strategi. Betul ya, Bu, ya, kita harus menggunakan strategi ya, Bu, ya. Iya, Nah, menurut Ibu sebagai guru di kelas ya, Bu, ya, dan sebagai iya. pemimpin pembelajaran tentunya, kira-kira strategi seperti apa agar anak-anak di Mhm. kelas Ibu ini dapat fokus belajar dan situasinya ini menjadi lebih kondusif gitu, Bu? Nah, ya, pertama-tama mungkin tadi kita lihat kebutuhan dasarnya ya. Kita perlu memahami penyebab siswa itu, berbicara saat pembelajaran berlangsung mungkin apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran, atau memang karena mereka bosan, atau karena memang mereka ingin mencari perhatian saya sebagai gurunya. Nah, dari sekian banyak penyebab yang Ibu sebutkan tadi ya, Bu, ya, Nah, menurut Ibu nih, penyebab yang mana yang lebih dominan dan harus segera Ibu selesaikan saat ini juga nih? saya pikir dan saya rasakan di kelas itu karena mereka kayaknya kurang memahami materi pelajaran yang saya sampaikan. Jadi tidak memahami karena kan sudah kita coba dengan pembelajaran diferensiasi, kemudian sosial emosional juga saya sudah bisa melihat mana anak yang memang sudah bisa baca tulis, mana anak yang belum bisa baca tulis, mana anak yang sudah mahir baca tulis. Nah, dari ketiga diferensiasi tadi mungkin untuk anak-anak yang membacanya sudah lancar mah aman-aman saja ketika saya menyampaikan materi. Dalam menyimak pun mereka yang sudah membacanya lancar tidak ada masalah, tapi bukan mereka yang membacanya masih belum paham. Akhirnya ketika saya menjelaskan materi itu mereka, masih kebingungan, mungkin itu ya yang menjadi penyebab utamanya kenapa mereka akhirnya mengajak berbicara saya karena materinya belum bisa dipahami. Oh, Ibu sudah menerapkan diferensiasi, Bu, di kelas? Sudah, alhamdulillah. Baik. Kemudian sosial emosional juga sudah, iya. Bagaimana, Bu, respon anak-anak ketika diterapkan PSE itu? Luar biasa senang sih, Bu. Mereka lebih peduli lagi terhadap teman-temannya. Kalau Ya boleh ketika tahu, iya. penerapan kalau di SD itu seperti apa, Bu, PSE-nya itu? Nah, ketika sebelum pembelajaran berlangsung kita biasakan berdoa, bagaimana dia mengenal dirinya dan Tuhannya tentunya ya. Kemudian pada saat pembelajaran berlangsung bagaimana dia bersikap tadi untuk tidak berbicara banyak di depan tuh menghargai sesama temennya. Nah itu, ini tuh sebenarnya penerapan KSE sebenarnya supaya tidak mengganggu jalannya pembelajaran adalah jangan dulu berbicara di depan kelas saat pembelajaran berlangsung. Nah ini sedang saya coba terapkan, ini yang memang saya masih merasa kesulitan ya. Ya begitulah Baik. Bu Mia, mhm. Lika-liku mengajar di SD ya, Bu, Iya, ya? iya. Baik, coba Bu sekarang, bagaimana nih cara Ibu agar murid-murid Ibu ini dapat lebih memahami lagi materi pelajaran yang Ibu sampaikan? Nah, berarti saya perlu memberikan penjelasan yang lebih detail lagi, yang lebih jelas, lebih menarik lagi tentunya bagi siswa ya, dengan menggunakan berbagai metode yang bervariasi agar siswa tidak merasa bosan. Baik, berarti Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran yang lain ya, Bu, ya, supaya Iya, murid-murid ini tidak betul. bosan. Iya. Menurut Ibu, coba kira-kira kondusivitas ini berpengaruh nggak dengan lingkungan kelas atau ruangan di kelas, Bu? Iya sih, menentukan banget ruangan kelas itu untuk, kondusifnya belajar. Ruangan kelas yang seperti apa nih yang menurut Ibu akan nyaman untuk anak-anak Ibu belajar? Tentunya yang ruangan kelasnya nyaman itu yang luas ya, kemudian ada kipas anginnya karena memang ada sebagian siswa yang ngerasa, Bu, gerah," kan di musim kemarau ini ya, memang di saya baru ada 1 kipasnya. Memang kayaknya di kelas itu perlu 3 kipas gitu kan, baru ada 1. Jadi sebagian siswa sebelah sini bilang, Bu, gerah," Bu, gerah." Jadi sebenarnya supaya kondusif itu pembelajaran adalah betul sekali tadi yang menunjang adalah fasilitas kelas yang kondusif, betul, yang luas, yang fasilitasnya memadai, betul Bu Mia.
Berarti nanti sarananya akan ditambah lagi ya, Bu, ya, supaya Iya, bisa lebih nyaman di betul. kelas. Betul betul. Baik, kalau menurut Ibu selain sarana tadi, kira-kira posisi duduk anak mempengaruhi nggak, Bu, terkait kenyamanan mereka di kelas belajar? Iya, sangat mempengaruhi. Contohnya anak-anak yang memang dia memiliki penglihatan minus ya. Kan anak sekarang karena sering bermain gadget mungkin jadi akhirnya penglihatannya itu terganggu. Akhirnya ketika melihat tulisan jarak jauh sedikit saja, Bu, nggak kelihatan gitu. Akhirnya anak-anak yang memang punya kesulitan tadi, saya kedepankan duduknya di depan semua yang memang kesulitan untuk melihat bacaan jarak jauh. Karena kebanyakan main gadget juga tuh, jadi matanya akomodasinya lemah. Nah, itu sangat membantu juga, Bu, dengan pengkondisian tempat duduk, dengan kelas yang kondusif, betul. Baik, jadi Ibu akan menggunakan tadi ya, strategi pembelajaran yang Ya, bervariatif, yang saya betul. tadi ya, Bu, kemudian juga mengubah Hmm, ruangan kelas, menambah sarana, itu ya, Bu, ya? iya, betul Selain betul. itu, Bu, ada lagi nggak solusi yang lain menurut Ibu? Ya, nanti saya akan, apa ya, berkolaborasi juga dengan orang tua siswa terkait penggunaan uang kas kelas agar bisa membeli kipas lebih dari satu ya, agar tidak gerah lagi ruangannya. Begitu, Bu Mia. Selain itu ada lagi nggak, Bu? Selain dari sisi sarana kelas atau yang lainnya? Ya, iya pokoknya tadi adalah ruangan kelas yang luas, tempat duduk yang nyaman, kemudian tadi tempat duduk yang sudah diatur di mana, penglihatan, mereka yang jelas sama yang belum jelas, kita posisikan tempat duduk di depan, di tengah, atau di belakang, kemudian kipasnya ditambahin lagi sih kalau menurut saya, kipas anginnya, biar tidak gerah. Baik baik. Ada lagi, Bu Tri, solusinya yang lain menurut Ibu? Mmm, Solusi yang selanjutnya adalah kita juga perlu memberikan penguatan ya, penguatan positif pada siswa untuk tidak berbicara saat pembelajaran berlangsung. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang mereka bisa diam atau mendengarkan dengan fokus pembelajaran. Kita akan berikan pujian gitu. Jadi nanti Betul. anak-anak yang senang berbicara itu terdiam sejenak, "Oh iya, apa yang saya perbuat ini kayaknya ibu guru tidak suka," gitu. Biar sadar Betul. juga, betul. Betul ya, Bu, ya. Baik, kira-kira Ibu kapan nih akan mulai melakukan ini? Iya, Bu, saya akan melakukannya secepatnya. Baik, menurut Ibu, siapa yang dapat membantu Ibu untuk bisa mencapai solusi tersebut? Ya, tentunya dukungan dari sekolah ya. Terkait sarana dan prasarana kita juga butuh bantuan dari kepala sekolah, teman sejawat karena memang kelas saya itu kelas 1 ini dipakainya 2 kali, Bu. Kalau pagi itu dari jam 7 sampai jam 10 itu dipakai kelas 1, nah nanti jam 10 sampai jam 2 siang itu dipakai kelas 4. Nah, satu kelas ini berarti kita harus berkolaborasi dengan teman sejawat kita yang dalam satu ruangan itu bagaimana memanajemen kelas ini supaya kondusif. Nah, kemudian ada juga yang harus dilakukan adalah tadi berkolaborasi dengan orang tua siswa. Bagaimana penggunaan uang kas tadi bisa digunakan untuk pembelian kipas agar pada saat pembelajaran itu tidak kegerahan lagi, akhirnya siswa fokus kan kalau sudah tidak gerah mah belajarnya. Baik, bagus sekali ya, Bu, ya. Jadi tadi yang saya catat itu dukungan dari Mhm, kepala sekolah ya, Bu, kemudian betul, ya. berkolaborasi dengan orang tua terkait uang Iya, kelas, kemudian kolaborasi juga dengan rekan mhm, sesama iya yang betul. menggunakan kelas yang sama ya, Bu, ya. Iya, betul Ya, betul. itu kata kunci yang tadi saya ambil ya, Bu, untuk solusi Iya, yang Ibu berikan. Nah, sekarang iya, Bu. bagaimana Putri coba, apakah Ibu sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu lakukan ke depan nih? Iya, Bu. Terima kasih Bu Mia, saya sudah memiliki gambaran. Luar biasa, tercerahkan hari ini. Alhamdulillah. Kalau boleh Bu, coba Mhm. saya minta Ibu, bisa nggak Ibu menyimpulkan percakapan kita nih barusan? Ya baik, kesimpulannya adalah dalam pembelajaran di kelas itu, kita harus menggunakan berbagai macam strategi, menggunakan strategi yang bervariasi, kemudian kita, manajemen kelas agar kondusif, dan tadi, apa ya tanamkan pada diri siswa, positif, untuk tetap berpemikiran positif agar tadi dia menciptakan sosial emosional untuk saling menghargai temannya tadi, tidak mengganggu temannya saat pembelajaran berlangsung.
Baiklah Ibu, saya Mhm. rasa kita sudah selesai ya Bu untuk hari ini. Iya. Nanti silakan nanti Ibu coba implementasikan nih strategi tersebut dan beritahu saya nanti ya Bu hasilnya seperti apa, ceritakan kembali ya Iya. Putri. Ya, terima kasih banyak, Bu. Baik, saya akan melakukannya. Saya akan mencoba secepatnya menerapkan hal-hal tersebut tadi. Nanti saya akan ceritakan kembali hasilnya, setelah diterapkan dan solusi ini. Terima kasih banyak ya, Bu Mia, atas waktunya yang sudah Ibu luangkan untuk saya dan terima kasih atas pencerahannya. Iya Putri, sama-sama, semoga bermanfaat ya Bu ya percakapan kita hari Iya. ini. Iya, terima kasih banyak, Bu Mia. Baik Putri, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.